Juara dunia MotoGP 6 kali Marc Marquez tak memungkiri merasakan tekanan setelah bergabung Ducati. Marquez tak sabar memulai musim 2025. Marquez dipromosikan ke tim Ducati pabrikan setelah tampil impresif di Gresini pada MotoGP 2024. Pebalap berusia 31 tahun itu jadi satu-satunya penunggang GP23 yang berhasil meraih kemenangan, lalu finish ketiga di klasemen akhir di bawah Francesco Bagnaia dan sang juara Jorge Martin. Marquez mengungguli Enea Bastianini, pebalap Ducati yang menunggangi GP24. Bastianini finish keempat dengan selisih 6 poin dari Marquez dengan meraih 2 kemenangan Grand Prix. Pada musim depan, Marc Marquez dihadapkan ekspektasi tinggi dalam persaingan titel juara dunia MotoGP. Aku datang di sebuah tim juara dunia. Aku merasakan tekanan, tapi aku ingin melakukannya. Cetus rider Spanyol itu kepada Servus TV yang dikutip Corse di Moto. Aku sudah mengatakan bahwa aku meninggalkan zona nyamanku di Honda. Aku punya kesempatan dan mengambilnya. Musim depan aku akan harus mengambil pendekatan yang berbeda, sambung dia. Sekarang aku bergabung sebuah tim baru. Pecco memenangi banyak hal di sana dalam beberapa tahun terakhir. Aku juga berusaha belajar dari Pecco, tapi pastinya aku juga ingin menang. Kami toh menunggangi motor yang sama. Aku merasa sangat baik secara fisik dan aku tidak sabar menunggu musim baru dimulai, sebut Marc Marquez. MotoGP 2025 akan dibuka dengan seri Thailand pada akhir Februari. Sebelumnya, para kontestan akan lebih dulu melakoni 2 tes pramusim di Sepang dan Buriram. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati telah mengukuhkan dirinya sebagai motor terbaik di grid MotoGP. Merek asal Italia ini mampu merayakan beberapa hasil luar biasa tahun ini. Di satu sisi gelar juara Jorge Martin, tetapi juga fakta bahwa 4 besar klasemen keseluruhan semuanya mengendarai Ducati. Selain itu, dalam 14 kesempatan, para rider Borgo Panigale telah menempati 3 posisi teratas di podium dan bahkan dalam balapan sprint di Thailand mereka menempati posisi 8 besar. Sebuah fakta yang membuat Gigi D'Aligna, direktur Ducati, sangat bangga. 8 Ducati di posisi 8 besar berarti semua motor kami berada di depan semua motor kompetitor kami, jadi ketika Anda mengatakannya seperti itu sangat mengesankan, ujarnya kepada Sky Sports. Musim depan, Ducati kehilangan juara dunia Jorge Martin, namun menyambut Marc Marquez di tim pabrikan sebagai penggantinya. Ini seperti membuka buku baru untuk ditulis. Kami semua memulai dari 0 poin, jadi para pesaing kami pasti akan bekerja selama musim dingin untuk mengejar ketertinggalan mereka. Saya memperkirakan pertarungan akan sangat sulit, terutama saat melawan Martin yang akan mengenakan nomor 1 di fairingnya, jadi dia pasti akan menjadi acuan, ujarnya. Namun Bagnaia tidak akan membuatnya mudah menurut D'Aligna. Pecco memiliki semua karakteristik untuk memenangkan nomor 1 lagi di akhir musim depan, itu sudah pasti. Ia adalah pembalap yang telah memenangkan 2 kejuaraan dunia secara beruntun, ia adalah pembalap yang telah memenangkan 11 balapan tahun ini.
Ia telah bekerja dengan sangat baik dan hal yang sulit menurut saya adalah mendapatkan kecepatan Pecco. Kesalahan Pecco, jika Anda melihatnya dan memikirkannya, saya pikir secara umum relatif mudah untuk menemukan cara untuk menghindarinya. Jadi di atas kertas, ia memiliki semua karakteristik untuk menjadi juara dunia lagi. Memiliki dua pembalap seperti Bagnaia dan Marquez di dalam kotak adalah peluang besar. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa hal itu bisa menimbulkan risiko. Saya pikir jika Anda ingin menang, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menghilangkan semua alasan dari kepala Anda. Dan saya pikir dengan dua juara ini kami telah mencapainya. Kami tidak memiliki alasan. Jadi kami harus mencoba untuk mendapatkan hasil yang sama seperti tahun ini. Itu tidak akan mudah. Tetapi saya tahu bahwa tim tahu apa tujuannya dan akan melakukan segala cara untuk mencapainya. Tutupnya, Daligna juga berbicara tentang pengembangan Ducati untuk tahun 2025. Banyak yang telah terjadi baik dari sudut pandang pembalap maupun dari sudut pandang teknisi. Tapi kami masih memulai dari keunggulan dasar dan itulah mengapa saya pikir kami harus menjadi pengambil risiko paling sedikit musim depan. Tahun ini kami telah mengambil risiko ekstra karena sebagian besar pesaing kami akan memiliki lebih banyak konsesi daripada kami. Sehingga mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan selama musim untuk mengejar ketertinggalan. Namun saya pikir kali ini mungkin kami harus sedikit lebih konservatif dan mencoba untuk mempertahankan solusi yang benar-benar memberi kami keuntungan penting tanpa mengambil terlalu banyak risiko, pungkasnya. Manajer Ducati Davide Tardozzi mengakui bahwa Marc Marquez masih memiliki komponen sebagai pembalap hebat di dunia. Karier Marc Marquez di kelas utama MotoGP kembali berada di level atas setelah dia dipastikan menjadi tim pabrikan Ducati pada 2025. Baby Alien telah mengambil keputusan yang tepat dengan meninggalkan Repsol Honda untuk berlabuh ke Gresini Racing pada 2024. Bersama Gresini Racing, Marquez seolah mendapatkan kesempatan keduanya meski melaju dengan motor Ducati Desmo Sedici GP versi lawas. Sepanjang gelaran MotoGP 2024, Marquez menorehkan total 10 podium dengan 3 kemenangan dari 20 balapan yang dia jalani. Dengan kontrak berdurasi 1 musim saja bersama Gresini Racing, Ducati tentu tidak membiarkan rider 31 tahun itu pergi begitu saja. Secara tidak terduga, pasukan Borgo Panigale meminang Marquez untuk menjadi rekan setim Francesco Bagnaia pada MotoGP 2025 mendatang. Ambisi Ducati itu juga didorong oleh fakta dan pencapaian Marquez di masa lalu sebagai peraih 8 gelar juara dunia. Kehadiran Marquez di garasi menghadirkan aura berbeda, di mana itu sudah terasa sejak agenda tes MotoGP Barcelona lalu. Pada sesi uji coba resmi bulan November kemarin, pembalap asal Spanyol itu pertama kalinya memakai WR patch merah khas Ducati. Memiliki Marquez tentu membuat Davide Tardozzi selaku manajer tim merasa percaya diri menatap kompetisi MotoGP 2025. Pria asal Italia itu masih mengakui bahwa Marquez adalah pembalap hebat di grid kelas utama saat ini.
Tidak hanya dari segi kemampuan saja, sosok bernomor 93 itu juga memiliki modal lain sebagai pembalap hebat melalui kepribadian dan nalarnya. Saya pikir Marquez adalah pembalap yang hebat karena dia juga orang yang hebat, kata Tardozzi dilansir dari laman Crashnet. Dan bagi saya dia memiliki kecerdasan untuk mendengarkan, bernalar. Dia tahu apa yang akan Anda katakan kepadanya dan menyiapkan jawaban berikutnya. Sebuah gambaran umum yang memberi Anda kemungkinan untuk menyiapkan segalanya. Orang tersebut berada dalam lingkup yang sempurna dengan pembalapnya. Untuk menjadi pembalap yang hebat, Anda juga harus menjadi pribadi yang hebat. Jika tidak, akan ada kelemahan. Dia bukan Einstein, dia bukan presiden pemerintah, tapi dia selangkah lebih maju, imbuhnya. Carlo Pernat sering menjadi sorotan. Manajer Enea Bastianini ini mengenal pedek MotoGP dengan sangat baik dan sering berbicara tentang berbagai acara. Dalam hal ini, ia berbicara kepada GP1 tentang situasi terkini di kejuaraan dan kepindahan Marc Marquez ke Ducati. Aprilia dan KTM sudah semakin dekat dengan Ducati, meski masih ada jarak yang cukup jauh. Untuk pertunjukan ini sangat bagus, tapi di level pembalap. Di level motor, saya akan mengatakan tidak, karena Aprilia dan KTM memiliki masalah. Tapi saya akan mengatakan bahwa secara keseluruhan, saya memberikan nilai 9 untuk kejuaraan dunia ini. Pernat memulai dengan menganalisis musim 2024. Dia juga sangat jelas tentang Marquez dan kepindahannya ke Ducati. Katakanlah kejuaraan ini juga ditentukan oleh keinginan Marc Marquez untuk kembali ke jalur yang benar. Marquez menemukan Dale Igna dan mereka membuat perjanjian darah. Dalam arti yang sebenarnya, di mana kepindahan Marquez mungkin sudah diperkirakan sebelum dia melihat kejuaraan dunia yang dilakukan Marc. Ia memulai dan melanjutkan, tapi ini penting karena sistem Dorna dan pergerakan kejuaraan dunia. Mereka memiliki Marquez yang berkompetisi untuk kejuaraan, dan itu adalah hal yang penting untuk pertunjukan para penonton. Menurut saya, itu adalah keputusan yang dibuat oleh Marc yang kembali dari kondisi yang sangat sulit dan menyerahkan banyak uang. Tapi saya pikir sistem Dorna akan memberikan dorongan untuk penandatanganan ini. Sistem ini telah bekerja untuk sistem 2025 dan 2026, katanya. Pada 2025 kita bisa melihat tim yang hebat di dalam pit box Ducati, bahkan yang dianggap banyak orang sebagai tim impian. Dengan Marquez dan 8 gelar juara dunia di satu sisi, dan Bagnaia dengan 3 gelar juara dunia di sisi lain. Pabrik Borgo Panigale akan memiliki gelar juara terbanyak di dalam satu pit untuk pertama kalinya. Itulah mengapa Pernat mengambil kesempatan untuk memprediksi seperti apa Ducati di tahun 2025. Tahun depan akan sangat penting karena kami memiliki tim dengan Marquez dan Bagnaia dan Anda tak bisa memprioritaskan salah satu di antara keduanya. Maksud saya, jika Anda memberikan satu hal kepada Bagnaia, Anda harus memberikannya kepada Marquez dan sebaliknya. Saya rasa tidak akan ada masalah di antara mereka berdua karena mereka adalah dua profesional yang hebat. Jadi saya rasa mereka akan bekerja sama dengan baik.
itu akan menjadi hal yang utama. Marc Marquez tampaknya akan menjadi patokan untuk satu anak buah Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio, pada MotoGP 2025 mendatang. Status tim milik Valentino Rossi yaitu Pertamina Enduro VR46 Racing Team akan meningkat pada MotoGP 2025 dengan label sebagai satelit Ducati. Hal ini tentu menghadirkan keuntungan untuk dua pembalapnya, yaitu Fabio Di Giannantonio dan rekrutan anyar Franco Morbidelli pada musim depan. Dukungan teknis dengan motor Ducati Desmos di GP 25 akan dimiliki keduanya dalam menjalani kerasnya kompetisi di kelas utama MotoGP. Ya, motor yang berspesifikasi sama dengan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati akan ditunggangi namun hanya untuk Di Giannantonio. Sebagai salah satu andalan, Di Giannantonio bahkan sudah menyiapkan diri jauh-jauh hari menghadapi era baru tim milik The Doctor tersebut. Rider asal Italia tersebut sudah menjalani operasi untuk menyembuhkan cedera bahunya agar tampil prima sejak awal musim bergulir. Tubuh saya merespons dengan baik, kami semua bekerja keras untuk rehabilitasi bahu ini, ucap Di Giannantonio, dilansir dari Motosan. Ini adalah periode yang sulit karena saat ini adalah tahun yang krusial untuk menyiapkan musim depan, imbuhnya. Melewatkan agenda tes MotoGP Barcelona pada bulan November kemarin tentu menjadi kerugian bagi Di Gia yang sudah absen sejak Grand Prix Malaysia. Rider berusia 26 tahun tersebut tentu tidak memiliki input apapun mengenai Desmosedici GP25 yang merupakan tunggangan anyarnya. Menyiasati hal itu, Di Giannantonio akan berkiblat kepada Bagnaia dan Marquez yang menjadi pilar penting di Ducati. Bagnaia dan Marquez akan dibebani tanggung jawab besar sebagai pemimpin, ucap Di Giannantonio menjelaskan. Lebih lanjut, Di Giannantonio tidak ingin mencanangkan target terlalu tinggi pada musim depan karena ada banyak hal yang harus dipelajari. Meski demikian, dia ingin menunjukkan performa kompetitif karena memiliki modal yang sama seperti Bagnaia serta Marquez. Di Gia bahkan tak segan merendah untuk belajar dari mereka termasuk Marquez yang notabene pernah menyingkirkan dirinya saat di Gresini Racing pada 2023. Kita bisa bersenang-senang dan menjadi orang di luar radar, kata Di Giannantonio menjelaskan. Tujuan saya adalah untuk belajar dari mereka dengan bekerja di level yang sama dengan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, kita semua bisa menjadi kompetitif. Tapi fokus saya adalah menikmati GP25, berkembang dan mengambil keuntungan dari kesempatan yang telah kami perjuangkan dengan susah payah ini, imbuhnya. Titik kekuatan juara dunia 8 kali, Marc Marquez dikuak pembalap penguji Ducati, Michele Pirro. The Baby Alien tampil solid sepanjang musim 2024 kemarin.
Total 392 poin berhasil dia kumpulkan dari 20 balapan. Hasil impresif tersebut membuatnya bercokol di peringkat ketiga klasemen akhir. Musim 2024 menjadi debutnya bersama sepeda motor Desmo Sedici. Sebagai pembalap penguji Ducati, Pirro tentu memegang data dari Marquez. Pria asal Italia ini sedikit membeberkan apa yang terlihat dari The Baby Alien sepanjang musim lalu. Dia menguak satu titik yang menjadi sumber kekuatan sang juara dunia 8 kali. Cara Mark mengerem sungguh luar biasa, bedahnya. Apalagi saat dia melakukan pengereman dalam posisi membelok ke kiri. Saat menikung ke arah kiri dan dia tidak perlu mengerem, dia sangatlah cepat. Adanya perbedaan besar antara kanan dan kiri adalah hal yang sangat luar biasa.